Oke, baiklah teman-teman semuanya, selamat datang di channel HSM Vintage. Jadi pada video kali ini di sini gue akan jelasin tentang pengalaman saya galbay aplikasi pinjaman online Trust IQ. Apa yang saya alami dan resikonya apa saja, dan apakah aplikasi ini memiliki DC lapangan. Teman-teman semuanya, kita akan bahas secara lengkap ya. Namun sebelum itu di sini gue mohon support dan dukungan dari teman-teman semuanya untuk subscribe channel HSM Vintage ini untuk mendapatkan informasi seputar keuangan, pinjaman online dan juga investasi teman-teman semuanya. Nah, oke, jadi kita akan bahas ya. Dan sebelum itu di sini gue akan jelasin terlebih dahulu ya. Di sini sebelum saya pinjam di aplikasi Trust IQ ini, saya sudah mengajukan pinjaman di banyak sekali aplikasi pinjaman online, namun ditolak, seperti ada Kami, EasyCash, ada Pundi, Kredit Pintar, kemudian di Finplus itu bahkan ditolak juga ya. Dan saya mencoba mengajukan di aplikasi Trust IQ ini, ternyata masih di ACC. Nah, jadi di sini saya ambil kesimpulan bahwa aplikasi pinjaman online Trust IQ ini tidak menggunakan BI checking teman-teman semuanya ya, seperti itu. Dan saya langsung galbay teman-teman semuanya ya. Dan di sini kita bisa lihat ya, untuk pembayaran hari ini telat 14 hari ya. Dan di sini saya pinjam 1 juta rupiah ya teman-teman semuanya ya. Dan apa yang saya rasakan ketika saya galbay aplikasi ini. Nah, jadi di sini yang pertama yang saya rasakan pastinya diteror melalui WhatsApp. Nah, aplikasi ini meneror dan menagih melalui WhatsApp, melalui DC mereka ya, atau pihak di luar Trust IQ ini. Mereka menagih kepada saya, namun selama yang saya rasakan mereka menagihnya secara baik-baik ya, maksudnya tidak terlalu kasar ya, seperti itu ya. Dan mereka meminta untuk segera melunasi pinjaman saya, seperti itu saja ya teman-teman semuanya ya, seperti itu. Dan untuk sampai sekarang yang setelah galbay selama 14 hari itu bahkan sudah tidak ditagih lagi teman-teman semuanya. Nah, jawabannya apakah berhasil galbay seperti itu ya? Dan itu sebenarnya tidak ya teman-teman semuanya, masih ada resikonya yang lain ya teman-teman semuanya ya, seperti itu. Nah, kemudian apakah aplikasi ini menghubungi kontak darurat? Nah, aplikasi ini pengalaman saya tanyakan kepada teman saya yang saya jadikan kontak darurat pada saat mendaftar di pinjol ini. Mereka tidak dihubungi teman-teman semuanya, entah kenapa ya. Namun mereka hanya ditelepon sesekali ya, seperti itu, melalui telepon biasa, bukan WhatsApp ya, telepon biasa. Nah, namun itu biasanya hanya 1 kali dalam sehari ya, selama 3 hari saja. Setelah itu tidak ada lagi panggilan yang menghubungi mereka, seperti itu. Nah, kemudian yang bertanya, apakah aplikasi ini menghubungi di luar dari kontak darurat? Jawabannya tidak ya. Aplikasi ini karena resmi OJK, mereka tidak mendapatkan atau mereka tidak meminta untuk mengakses kontak dan log panggilan kita. Jadi mereka hanya akan menghubungi kontak darurat. Kalau di luar dari kontak darurat itu tidak akan dihubungi oleh mereka. Itu juga berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan bahwa pinjol resmi dilarang menghubungi selain kontak darurat, seperti itu ya. Jika mereka menghubungi di luar kontak darurat berarti ini pinjol ilegal ya, dan ini tidak melakukan hal tersebut, seperti itu. Oke, kemudian yang bertanya, apakah aplikasi Trust IQ ini memiliki DC lapangan? Jawabannya tidak ya teman-teman semuanya. Teman-teman yang berada di luar Pulau Jawa harusnya aman-aman saja, namun teman-teman yang berada di Jabodetabek mungkin harus berhati-hati ya teman-teman semuanya, karena DC pinjol itu kebanyakan berada di Jabodetabek saja ya. Kalau di luar dari itu harusnya tidak akan mengalami yang ditagih ke rumah dan tidak akan mendapatkan DC lapangan yang nyamperin, seperti itu ya. Oke, nah kemudian ketika sudah terjadi hal tersebut, apa resikonya? Ya, resikonya cuma satu teman-teman semuanya, yaitu denda keterlambatan berjalan setiap hari, seperti itu ya. Dan di sini kita bisa lihat ya, untuk di sini saya terlambat di pembayaran pertamanya, karena pembayaran pertama di aplikasi ini 90% dari pokok pinjaman ya, harus membayar sekitar 90%, sekitar 900.000 karena saya pinjam 1 juta ya. Di sini kita bisa lihat ya, terlambat 14 hari. Di sini saya setelah didenda sekitar 58.800 di sini, dengan jelas kita bisa lihat ya. Nah, seperti itu. Dan buat yang bertanya, untuk denda keterlambatannya ini mentok di mana? Mentok di angka berapa? Dan untuk denda keterlambatan pinjol resmi OJK itu teman-teman wajib ketahui hanya akan mentok di 2 kali pokok pinjaman. Saya yang pinjam 1 juta galbay selama 10 tahun pun itu akan mentok di 2 juta. Itu berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan, tidak boleh melebihi dari 2 kali pokok pinjaman, seperti itu teman-teman semuanya. Nah, jadi hanya itu saja resiko yang akan kita terima teman-teman semuanya. Jadi mungkin teman-teman ketika sudah mengumpulkan dana baru teman-teman lunasi ya, seperti itu. Nah, kita bisa lihat dengan jelas di sini ya.
Nah, jadi untuk video kali ini saya rasa sudah cukup dan sudah cukup lengkap ya pembahasan mengenai resiko gagal bayar dan pengalaman saya yang galbay terus IQ selama 2 minggu teman-teman semuanya, seperti itu. Saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih.